Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Land yang terkasih, Gembala baik dan murah hati. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini, Senin 1 Mei 2017, saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Senang sekali hari ini di studio telah hadir Romo Felix Supranto SSCC yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Saya merasakan sukacita yang luar biasa karena Tuhan begitu mencintai saya dan saudara-saudari semuanya. Amin. Baiklah para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dibawakan oleh Romo Felix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa bahagia dan penuh dengan kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Telah bangkit gembala yang baik. Ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dan rela mati untuk kawanannya. Haleluya. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 15. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kinere dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah kita menanggapi bacaan yang sudah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu.
Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasehat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 6, ayat 22 sampai 29. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menggandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para gembala baik dan murah hati, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Romo, kabar sukacita apa yang akan disampaikan pada hari ini? Kabar sukacita hari ini adalah bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Dan tema kita ini didasarkan pada inti dari ayat-ayat dalam Injil hari ini, yaitu Yohanes bab 6 ayat 27. Mohon dibacakan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Romo, bagaimana menerangkan sabda Tuhan itu, Romo? Sabda Tuhan itu dapat diterangkan dengan kata-kata bijaksana berikut ini. Mencari sesuatu untuk tubuh atau badan itu penting, tetapi keselamatan jiwa kiranya menjadi prioritas hidup kita. Karena hidup itu adalah pasti ada batasnya dan kita pasti tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Mengapa bekerja itu penting, Romo? Bekerja itu penting agar kita ini dapat memperoleh rezeki sehingga kita dapat mempertahankan hidup kita. Terkadang kita harus bekerja sangat keras untuk memperoleh rezeki tersebut. Bahkan ada istilah P6. Apa Ya. itu, Romo, P6? P6 artinya adalah pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan. Karena kondisi itulah masing-masing orang terpacu untuk bekerja keras guna mendapatkan rezeki demi mempertahankan hidup kita. Kalau bekerja itu penting ya, Romo, lalu apa masalahnya dengan bekerja? Namun demikian, banyak orang sering lupa bahwa kita diberikan kehidupan seolah-olah hanya untuk bekerja demi kepentingan duniawi semata. Kita sering lupa bahwa tujuan akhir hidup kita adalah Sang Pencipta. Apa akibatnya, Romo, kalau kita selalu hidup dihubungkan dengan hal-hal yang duniawi semata? Karena hal-hal duniawi itu menjadi ukuran hidup banyak orang, banyak di antara kita ini, maka mencari Tuhan senantiasa juga dihubungkan dengan hal-hal tersebut, dan bukannya karena merindukan dan mengasihi Tuhan. Kita mencari Tuhan mungkin karena motivasi kesehatan dan kekayaan materi. Ketika sakit, langsung setiap hari mencari Tuhan supaya disembuhkan. Kemudian kalau kita mengalami kesulitan finansial, kita ya mencari Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita hidup bukan hanya untuk kebutuhan tubuh, tetapi juga kebutuhan jiwa atau rohani kita. Mohon dibacakan Matius bab 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Romo, apa arti dari sabda Tuhan itu, Romo? Mencari kebutuhan hidup jasmani itu harus dilakukan selama kita masih hidup di dunia ya. Nah, tetapi jangan sampai melupakan kebutuhan jiwa kita. Tuhan tetap harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, Tuhan tetap harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Walaupun kita perlu mencari rezeki demi hidup kita, hidup jasmani kita. Ya. Mohon dibacakan yang sangat indah hari ini adalah Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Romo, memiliki harta dunia itu adalah demi kebutuhan tubuh ya, Romo ya, dan juga memiliki Yesus adalah jaminan keselamatan jiwa ya, Romo. Betul, tadi sangat indah. Ya, lalu bagaimana, Romo? Kita harus bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Jawaban tentang bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa ada dalam Yohanes bab 6 ayat 29. Mohon dibacakan. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya adalah kita diminta Tuhan untuk bekerja keras, untuk berusaha dengan keras agar percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu siapa? Yesus Kristus. Percaya berarti berserah penuh kepada Dia, kepada Tuhan yang kita imani sebagai Sang Juru Selamat. Ya, Romo,
Apa yang terjadi bila kita sudah mampu untuk percaya dan berserah penuh atas kehendak Tuhan? Bila kita sudah mampu untuk percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, berarti kita pun dengan sendirinya akan mampu hidup menurut firman Tuhan. Bila kita sudah mampu hidup menurut firman Tuhan, maka sehari-hari kita akan semakin berwarna, penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Mohon dibacakan Roma bab 14 ayat 17 tentang apa itu kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Romo, bagaimana hidup menurut firman Tuhan? Ini sangat jelas. Hidup menurut firman Tuhan adalah kita berusaha untuk hidup yang menghasilkan buah roh. Dan ini sangat gamblang untuk dapat dilakukan, bahwa hidup yang berbuah roh itu sangat jelas dalam Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23. Mohon dibacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau kita sudah melaksanakan 9 sekali lagi, 9 buah roh itu, maka kita pasti hidup kita itu sudah menurut firman Tuhan, dan hidup kita pasti damai. 9 lagi ya. 9 buah-buah roh yang 9 buah roh itu yang sangat indah. Maka setiap hari coba, hari pertama mungkin kita bisa melakukan tentang kesabaran, sabar dengan keluarganya, sabar dengan istrinya, sabar dengan suaminya. Pasti kita akan mengalami damai dan sukacita. Ketika kita telah berbuah roh, kita sudah menjadi investor di kerajaan surga. Sangat indah toh, kita menginvestasikan hal-hal yang baik untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Kita nanti pasti memperoleh sesuatu yang kekal, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di bumi ini. Jadi ketika kita menjadi investor kerajaan Allah, hidup kita pasti ada jaminan di atas bahwa kita nanti akan mengalami kebahagiaan abadi. Mau dibacakan 1 Petrus bab 1 ayat 4. untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Romo, apakah ada kesaksian yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Kesaksian ini berhubungan dengan mencari, menjadi investor kerajaan Allah. Ada kesaksian dari Ibu Mary yang tetap percaya kepada Tuhan di tengah penderitaan, karena bagi dia kerajaan Allah adalah utama dalam hidupnya. Apa yang terjadi dengan Ibu Mary itu, Romo? Pada tahun 2008, Ibu Mary mengandung setelah menantikannya selama 3 tahun dalam pernikahannya dengan suaminya yang bernama Acan. Tidak lama kemudian, kegembiraan mereka itu berubah menjadi ketegangan. Pada usia kandungannya 26 minggu pada bulan Oktober 2008, ia mengalami kontraksi hebat sehingga mengalami pendarahan. Dokter telah mengambil keputusan bahwa ia akan melahirkan bayi secara prematur, maka perlu sesar. Ia menamai bayinya yang pertama itu Anna Graciela Cahyadi. Berat Sheila hanya 950 gram, kecil banget ya. Iya, sangat kecil, Romo. Ya, dan panjangnya hanya 24 cm, kecil ya. Kecil, ya. Karena Sheila sempat meminum air ketuban, dia mengalami infeksi paru-paru yang menjadikan dia itu sulit bernafas. Ia juga harus operasi jantung supaya membantu kerja jantung dalam memompa darahnya, sehingga pekerjaan jantung itu tidak terlalu berat.
Bagaimana Romo dengan perasaan Ibu Mary melihat kondisi anaknya itu? Sebagai ibu, tentulah ia merasa berat dan sedih melihat anaknya dengan keadaan yang demikian. Ya, pasti itu Romo. Ia hanya bisa berpasrah dan berdoa bersama suaminya serta berusaha berdoa dan berusaha melakukan yang terbaik bagi Sheila. Bayangkan dia setiap hari harus pergi bolak-balik ke rumah sakit untuk menjenguknya, kemudian mengantarkan ASI dan menggendongnya setiap hari, padahal dia baru saja melahirkan prematur ya toh. Karena jaraknya jauh ke rumah sakit dan ia terlalu lelah untuk pergi bolak-balik ke sana itu, mereka akhirnya memutuskan untuk kos dekat rumah sakit tersebut. Betapa sayangnya orang tua pada anaknya ya. Suatu hari, si Mary itu menangis seorang diri di kamar dan berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena kondisi Sheila yang naik turun, terus menerus naik turun, masuk NHCU itu ya. Itu balik lagi, masuk lagi, balik lagi dan sebagainya. Maka dia berdoa kepada Tuhan, tidak tega melihat keadaan anaknya itu. Bagaimana doanya itu Romo? Doanya begini, ya Tuhan, berikanlah yang terbaik untuk kami. Aku menerima apapun yang terjadi. Aku merasa sangat berat sekali menjalani hal ini semua. Jika Engkau mengendaki anak ini di sampingku, aku menerimanya dengan ikhlas. Akan tetapi, Tuhan tolong izinkanlah aku dan berikan aku kesempatan untuk merasakan bagaimana menjadi seorang ibu. Aku ingin merawatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan permohonanku. Amin. Pada awal bulan Januari 2009, dokter mengizinkannya merawat Sheila di rumah. Karena apa? Kondisinya sudah mulai stabil dan beratnya sudah mencapai 1,7 kg. Masih kecil juga ya? Iya, masih kecil itu Romo. Pada akhir minggu kedua bulan Februari 2017, Sheila nampak pucat sehingga ia membawanya ke IGD. Ke IGD, berarti itu tetap gawat darurat ya. Iya. Nah, di rumah sakit tersebut, ia melihat Sheila tidak bergeming. Dia terkulai lemas, nafasnya sangat lemah sekali. Kita ulangi lagi di sini aja ya. Ya. Jadi kita ulangi pada awal bulan Februari ya. Supaya kita lebih lagi. Pada awal bulan Februari 2009, dokter mengizinkannya merawat Sheila di rumah. Karena kondisinya sudah mulai stabil dan beratnya sudah mencapai 1,7 kg. Masih kecil ya Bu ya? Itu masih kecil Romo. Masih kecil ya? Iya. Yang normalnya berapa Bu? Biasanya di atas 2,6. Oh, berarti masih kecil padahal sudah beberapa hari ya? Iya. Pada akhir minggu kedua bulan Februari 2017, Sheila nampak pucat sekali sehingga ia membawanya ke IGD. Ia melihat Sheila tidak bergeming. Dia terkulai lemas. Nafasnya sangat lemah sekali. Begitu juga denyut jantung di layar monitor yang mulai hilang dan timbul, terus-menerus seperti itu. Bagaimana Romo hati Mary melihat keadaan bayinya itu? Hati Mary tidak kuat lagi melihatnya sehingga ia berkata demikian kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan anakku ke pangkuanmu. Ambillah Sheila Tuhan jika Engkau mengendaki anakku ini. Aku ikhlas dan menerimanya. Terima kasih kuucapkan kepadamu karena Engkau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk merawatnya dan merasakan bagaimana menjadi seorang ibu walau hanya sebentar saja. Amin. Sungguh mengharukan. Doa yang sangat luar biasa itu Romo, mengharukan. Betapa ia mengharapkan kesembuhan seorang anaknya ya Romo, dan dia menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan. Karena sangat menderita Ya. dan dia tahu bahwa mungkin tidak lama lagi anak itu akan pulang ke surga. Tapi dia bahagia karena Tuhan memberikan kesempatan untuk mengalami menjadi seorang mama, seorang ibu. Sebagai tiang doa bagi suaminya, ia menguatkan suaminya itu yang histeris atas meninggalnya Sheila, anaknya yang pertama itu. Ya. Dia mengingatkan suaminya dengan cara apa? Dia disadarkan akan janji Tuhan bahwa ia akan memberikan kepada mereka
keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di lautan. Suaminya itu akhirnya bisa menerimanya dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikannya untuk menjadi papi bagi Sheila, walaupun hanya selama 3 bulan 25 hari. Pada bulan Juli 2010, ia kembali mengandung ini. Lagi-lagi Tuhan mengambil janinnya dalam usia kandungan 3 bulan. Kasihan ya. Ya Romo, lalu bagaimana reaksinya dengan meninggalnya bayinya yang kedua ini? Herannya, Mary tetap tegar dan sabar, sekaligus masih mampu menguatkan suaminya dengan kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan memberikan lagi anak kepada mereka. Mereka akhirnya memberikan nama kepada bayi mereka yang kedua ini dengan nama Timotius. Pada bulan Februari 2012, ia mengetahui bahwa ia mengandung lagi bayi dalam usia 7 minggu. Tiba-tiba sudah tahu, kok udah 7 minggu di kandungannya. Pada saat itu usianya 30 tahun dan suaminya 36 tahun. Akan tetapi tidak lama kemudian mereka mengalami shock lagi. Mengapa ya syok, Romo? Karena dokter mengatakan bahwa tidak ada janin di rahim Ibu Mary tadi. Tetapi di saluran tuba sehingga harus dibuang. Ia berdoa sambil menumpangkan tangannya di perut dia sendiri. Doanya sangat indah. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau menaruh kehidupan dalam rahimku. Tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, doa orang benar dikabulkan itu. Dokter lain mengatakan bahwa ada janin di dalam rahimnya dan ada detak jantungnya. Mereka sangat berbahagia sekali dengan berita itu. Mereka berpelukan, kemudian berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengabulkan doaku, sertailah perjalanan kami yang masih panjang. Karena janinnya itu laki-laki, mereka menamainya Yosua, yang berarti Allah menyelamatkan. Bagus ya. Ya, Romo. Karena pengalaman yang tadi ya pertama, si Sheila meninggal, Timothy juga dipanggil Tuhan. Maka sekarang Allah menyelamatkan dia. Mary akhirnya melahirkan Yosua dalam keadaan prematur dalam usia kandungan 30 minggu. Ia sangat shock melihat Yosua perutnya menggelembung seperti balon dan ada darah keluar dari anusnya. Dada Yosua harus dipompa terus-menerus dengan alat berkali-kali. Ia meminta perawat untuk menghentikan hal itu karena tidak tega melihatnya. Ya, tentunya seorang ibu tidak akan tega melihat kondisi seorang anaknya dengan kondisi seperti itu ya Romo ya. Apa yang ia perbuat, Romo? Ia berkata kepada Yosua, akhirnya, Jos, lihat Mami. Anaknya itu membuka matanya. Kamu selalu menahan rasa sakitmu demi Mami dan Papi. Mami rela, Mami ikhlas kamu pergi jika memang kamu tidak kuat. Terima kasih, Jos, kamu sudah hadir dalam kehidupan Mami dan Papi. Di surga, kamu bisa main dengan Cici dan Koko dan sampaikan salam untuk mereka. Akhirnya, tidak lama kemudian, Joshua Christian Cahyadi menghadap Tuhan pada tanggal 10 November 2012 jam 3 sore, seperti saat wafat Tuhan Yesus, Tuhan kita semuanya. Romo, pengalaman rohani apa yang ia dapatkan dengan peristiwa meninggalnya ketiga bayinya itu? Dengan meninggalnya ketiga bayinya tersebut, ia semakin percaya kepada Tuhan bahwa hidup dan mati adalah milik Tuhan. Mau dibacakan Roma 14 ayat 18. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena kita ini milik Tuhan, kita harus mengutamakan Dia di dalam hidup kita. Karena apa? Tujuan kita adalah untuk memperoleh hidup kekal dan bersatu dengan Allah Bapa kita. Ya Romo,
kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pengalaman iman ini, Romo? Kesimpulan dari pengalaman ini yang menjadi peneguhan dari sabda Tuhan tadi, carilah hal-hal yang tidak dapat membinasakan kita atau kita supaya mencari makanan yang tidak pernah bisa binasa, maka kesimpulannya sangat indah. Firman pelita dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Firman menjadi pedoman dalam setiap arah tujuan masa depan kita. Firman itu adalah tiang api saat perjalanan kita ada dalam kegelapan. Pada saat kita lemah dan tak berdaya, firman-Nya mengatakan Tuhan menegakkan kita. Baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus segera mengakhiri sesi pertama ini. Dan kita akan lanjutkan lagi dalam sesi yang kedua. Ave Maria.
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 1 Mei Gereja Katolik memperingati Santo Yusuf Pekerja. Ini adalah hari pesta nama Santo Yusuf yang kedua dalam kalender liturgi gereja. Kita juga menghormatinya pada tanggal 19 Maret. Santo Yusuf adalah santo yang sangat penting. Ia adalah suami Maria dan ayah Yesus. Hari ini kita merayakan kesaksian kerja keras Yusuf. Ia adalah seorang tukang kayu yang bekerja sepanjang hari di toko mungilnya. Santo Yusuf mengajar kita bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan adalah penting. Melaluinya kita memberikan kontribusi dan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat. Namun lebih daripada itu juga berarti bahwa kita mengikuti rencana Allah dengan melakukan pekerjaan istimewa yang dikehendakinya. Karena itu, kita ingin mencoba untuk selalu melakukan setiap pekerjaan dengan cermat dan baik. Banyak negara menyediakan 1 hari dalam setahun untuk menghormati para pekerja. Ini mendorong orang-orang untuk menghargai martabat dan nilai penting sebuah pekerjaan. Gereja menunjuk Santo Yusuf sebagai teladan yang mengagumkan saat melakukan pekerjaan kita. Pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 menyatakan bahwa hari pesta nama Santo Yusuf Pekerja ini harus dirayakan setiap tahun. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 1 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Yusuf Pekerja, pelindung para karyawan. Halo pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radioland yang terkasih. Jumpa kembali kita di sesi yang kedua dalam acara Oase Rohani Katolik. Hari Senin 1 Mei 2017. Dan para pemirsa Hidup TV masih ditemani oleh Romo Felix Supranto SSCC dan bersama saya Felicia Lili Teja. Bagi para gembala baik dan murah hati, jika ada pertanyaan, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke orkkaj@yahoo.com. Baiklah para gembala baik dan murah hati, kita kembali memulai acara ini di sesi yang kedua. Romo, apa yang akan disampaikan pada sesi yang kedua ini, Romo? Seksi yang kedua ini kita akan melanjutkan refleksi iman kita sebelumnya tentang mengatasi rasa takut kekurangan. Yang pertama dulu kan kita sudah berbicara tentang rasa takut pada umumnya. Maka kita sekarang khususkan pada rasa takut kekurangan. Rasa takut yang banyak kita alami adalah rasa takut kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Apa buktinya, Romo, bahwa perasaan takut kekurangan itu banyak kita alami? Kita telah menghabiskan banyak waktu di dalam hidup kita ini untuk memelihara diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasih. Kita perlu memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Kita perlu rumah yang pantas untuk keluarga kita. Dalam rangka memenuhi hidup kita tersebut, kita bisa diliputi rasa takut kekurangan. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita masih bekerja dengan orang ya. Wah, kapan-kapan kita bisa dipecat. Kita belum ada lagi uang tabungan. Nanti bagaimana kita membayar listrik? Bagaimana pendidikan anak kita? Sekolahnya bagaimana? Apakah masih bisa sekolah di tempat yang baik atau harus dipindahkan? Dan juga kalau kita mengalami kebangkrutan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, masa depan kita terancam, maka kita akan khawatir tentang hidup kita. Kebutuhan hidup itu tidak bisa dicuekin memang, Bu ya. Iya, Romo. Tetapi harus diusahakan. Akan tetapi, apa yang terjadi jika sumber kehidupan kita ini tidak selama-lamanya ada? Ya toh,
Kan kapan saja sumber kehidupan kita itu bisa hilang begitu saja. Nggak tahu kapan saja bisa hilang dan tidak pernah kita prediksikan. Kita tentu menjadi galau dengan kehidupan kita. Rasa takut pasti memenuhi pikiran dan emosi kita. Inilah keadaan kita karena namanya hidup tidak pernah pasti ya. Ya, Romo, Ya. benar. Pasti kita akan mengalami ya kegalauan dalam hidup kita ini. Sebagai seorang beriman, kita jangan takut dengan kehidupan kita. Bagaimana, Romo, caranya mengatasi rasa takut kekurangan? Kita harus meletakkan iman kita kepada Tuhan yang memenuhi apa yang kita butuhkan itu. Ketika kita mengimani hal itu, kita bisa mengalahkan rasa takut akan kekurangan dalam hidup kita. Sabda Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak akan kekurangan apapun ketika kita mencari Dia. Mau dibacakan Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Apa artinya dari sabda Tuhan itu, Romo? Tuhan pasti memelihara hidup kita karena kita lebih dari burung-burung di udara yang dihidupi oleh Tuhan tanpa mengusahakannya. Mohon dibacakan Matius bab 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa maksud dari sabda Tuhan ini, Romo? Sabda Tuhan itu memberi kekuatan dan penghiburan khususnya ketika kita sedang menghadapi kekhawatiran dalam hidup kita. Dia menyatakan diri sebagai pribadi yang hebat dan berkuasa dengan mengangkat kekhawatiran kita. Romo, karena Tuhan telah menyatakan diri sebagai pribadi yang hebat dan berkuasa ya, Romo ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mungkin tidak mampu melewati pegunungan yang tinggi yang sedang kita hadapi dan cobaan yang melanda kita, kita diminta oleh Tuhan untuk tetap percaya bahwa Dia pasti akan muncul dengan pertolongannya yang ajaib. Ini sangat indah toh. Ia akan menunjukkan karunia-Nya yang menakjubkan dan memberikan setumpuk mana surgawi kepada kita. Ia berkata kepada kita begini, "Anakku, percayalah, engkau akan melewati hal ini bersamaku. Aku akan kembali besok untuk membantumu menangani hal esok pada esok hari." Jadi setiap hari itu pasti Tuhan bersama dengan kita dan akan menolong kita dan memberikan jawaban atas persoalan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita hari ini dan juga nanti. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Sangat indah bagi kita ya. Akan bersama kita selama-lamanya ya, Romo Ya, ya. Dia selama-lamanya bersama dengan kita untuk menjalani hidup kita, menghadapi apa tadi? Gunung yang tinggi dan cobaan yang melanda kita. Karena itu kita janganlah terombang-ambing oleh rasa takut ketika kita melewati badai kehidupan ini. Romo, mengapa kita tidak boleh terperangkap dalam perasaan takut kekurangan? Dimanapun kita dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ingat, Tuhan selalu mengawasi kita, memperhatikan kita, dan berada bersama-sama dengan kita. Karena kita apa? Adalah ciptaannya yang sangat istimewa. Mau dibacakan Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini mau mengatakan sangat indah ini, bahwa Tuhan telah melukiskan kita ini di telapak tangannya. Artinya apa? Kita ini sudah sangat diingat oleh Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Maka kalau sudah namanya dilukiskan di sini, di tangan Tuhan, pasti kita ini selalu dibawa kemana-mana oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu sangat mencintai kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Karena apa? Di telapak tangannya ini
kita dibawa oleh Tuhan. Dan sangat indah. Dan kita tidak bisa terlepas dari pengawasan Tuhan. Karena apa? Kita sudah menjadi bagian dalam hidup Tuhan. Luar biasa ya. Maka janganlah khawatir. Tuhan pasti memelihara kita karena kita ini sudah ada di tangan Tuhan. Wah, ini bagus sekali ini. Allah yang maha baik ya. Allah yang penuh dengan cinta ya Bu ya. Allah sangat mengasihi umatnya, Romo. Iya, sampai dia melukiskan di lapak tangannya kan sangat indah. Sampai dia itu sungguh-sungguh melukis di telapak tangan kita. Ibu Lili, nama-nama kita semua sudah ditulis di situ. Sangat indah ya. Iya, sangat luar biasa, Romo. Karena kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, kita tidak boleh meragukan pertolongannya ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita ini. Romo, mengapa kita tidak boleh meragukan pertolongan Tuhan, sedangkan kita mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan kita? Kita harus mengimani bahwa Tuhan kita adalah setia. Tadi sangat indah loh, Ibu Lili. Kita harus mengimani bahwa Tuhan itu adalah setia. Karena apa? Kita ini selalu dibawa kemana-mana. Sudah dilukis di telapak tangannya. Jadi Tuhan itu adalah setia. Yang tidak setia adalah kita, gitu loh. Jadi Tuhan tetap setia dengan kita dalam keadaan apapun kita ini. Romo, bagaimana kita bisa mengalami kesetiaan Tuhan? Kesetiaan Tuhan itu akan kita alami ketika kita telah berhasil melewati berbagai macam kesukaran hidup kita. Begini, saya sampaikan, banyak kesukaran dalam hidupku, tetapi kesukaran itu tidak membunuhku. Aku masih hidup sampai sekarang. Kekurangan itu membuat aku semakin kuat. Bagus, jadi bahwa buktinya apa? Kita banyak kesukaran tapi nggak mati dulu. Sampai sekarang kita masih ada. Karena apa? Inilah pertolongan Tuhan. Maka dengan banyak kesukaran akan membentuk kita menjadi lebih kuat. Coba bayangkan kalau kita ini tidak bisa lari kuat, ya toh. Kalau kita ini sungguh-sungguh tidak mau menghadapi tantangan di depan, maka kita akan menjadi lemah. Tapi ketika kita sudah biasa, ya toh, lari, banyak sekali tantangannya, maka kita hal kecil pun, kesulitan kecil, jalan kaki pun begitu indah bagi kita yang sudah mengalami dan sudah menjalani. Sering kita mengalami atau menjalani masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Hanya dengan mengembangkan pengalaman iman akan Tuhan yang setia, kita dapat mengalahkan rasa takut akan kekurangan dalam hidup kita. Tadi sudah dikatakan toh, kita sudah biasa lari, kuat sekarang. Jalan kaki mudah bagi kita. Kita sudah banyak sekali mengalami masalah yang besar-besar lagi. Sekarang kita bisa mengatasi masalah yang kecil itu. Karena apa? Kita tahu pertolongan Tuhan itu pasti diberikan kepada kita. Ketika kita mempunyai iman yang kuat akan Tuhan yang setia, kita bisa mengatakan apa? Jalan Tuhan senantiasa lebih baik daripada jalanku. Ia tidak memberikan apa yang aku inginkan, tetapi ia memenuhi apa yang aku butuhkan. Aku percaya bahwa Tuhan senantiasa melakukan yang terbaik bagiku. Romo, bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan kesetiaan Tuhan, Romo? Untuk merasakan kesetiaan Tuhan, kita harus menjadi seperti petani. Tahu-tahu petani kan berarti dia itu selalu memanen. Jika ia menabur, dia tahu itu. Maka petani-petani itu pasti rajin ya. Kalau di kampung itu pagi-pagi sudah menaburi sawahnya. Karena apa? Dia mengharapkan nanti berapa bulan dia bisa memanen dan memperoleh hidup. Apa artinya menjadi seperti petani itu? Di tengah kekurangan kita jangan ragu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Jangan egois lah. Jangan mengatakan aku saja tidak cukup. Masa aku harus memberikan juga kepada orang lain? Itu tidak masuk akal. Ingat, kita hanya akan diberi apa yang kita butuhkan ketika kita memberikan. Mau dibacakan Lukas bab 3 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Romo, apa yang terjadi ketika kita memiliki sikap suka memberi selain kita juga mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan? Selain kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, dengan memberi, hidup kita pun menjadi indah. Hidup kita menjadi indah karena memberi merupakan cara untuk menghentikan sifat egois dan serakah kita. Dengan sering memberi, kita semakin seperti Allah Bapa, Sang Pemberi yang murah hati. Kita lebih terberkati dengan memberi daripada menerima. Mau dibacakan Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selain membuat hidup kita indah dengan memberi, memberi juga berbuah sukacita. Mau dibacakan Filipi bab 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Artinya, yang terutama bukan karena kita memberi, tetapi buah dari memberi itu yang utama, yaitu ada sukacita dan juga mengalahkan keserakahan kita, keegoisan kita, hidup menjadi damai. Mengapa, Romo? Buah dari memberi adalah sukacita. Kita bersukacita dengan memberi karena kita menyerahkan seluruh hidup kita ini pada Tuhan. Dengan memberi kita percaya akan pemeliharaan Tuhan 100%. Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan akan datang memelihara kita dengan caranya yang indah di waktu yang tepat. Pemeliharaan Tuhan adalah sempurna dan lengkap sehingga kita tidak perlu khawatir atas hidup kita ketika kita berbagi dengan sesama yang memerlukan. Mau dibacakan 1 Petrus bab 5 ayat 6 sampai dengan 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekarang kita akan berdoa ya Bu ya. Ya, Romo. Karena apa? Doa ini merupakan kesimpulan tentang mengatasi rasa takut kekurangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bersamamu aku pasti tidak pernah kekurangan. Semoga aku dapat mengimani bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau pasti memenuhi apa yang aku butuhkan. Aku sandarkan hidupku kepadamu, maka aku merasa aman. Dengan demikian rasa takut akan kekurangan dalam hidupku tidak menguasai jiwa dan emosiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Romo, apakah ada yang akan disampaikan lagi kepada para gembala baik dan murah hati? Pengumuman ini adalah yang menyangkut bulan Mei. Apa itu? Bulan Maria, Romo. Bulan Maria. Maka pengumuman yang pertama adalah ada seminar rahasia di balik doa Salam Maria dan akan ditutup dengan misa dan adorasi kesembuhan pada tanggal 6 Mei 2017 jam 8.30 sampai dengan 13.30 di Aula Gereja Santo Yohanes Blok B. Yang kedua, seminar 7 Duka Maria dan akan ditutup dengan misa dan adorasi penyembuhan pada tanggal 11 Mei 2017 jam 8 sampai dengan jam 14.30 di Aula Sekolah Santo Lukas Penginjil, Jalan Ancol Selatan 11 nomor 1 Sunter, Jakarta Utara, dekat dengan Gereja Santo Lukas Sunter. Semuanya nanti saya yang akan memberikannya. Mudah-mudahan seminar ini membuat kita semakin mencintai Bunda Maria. Amin. Baiklah para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio lain, saya akan ulangi pengumumannya. Kesatu adalah ada seminar rahasia di balik doa Salam Maria
dan akan ditutup dengan misa dan adorasi kesembuhan pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 8.30 sampai 13.30 di Aula Gereja Santo Yohanes Blok B. Yang kedua, seminar 7 Duka Maria dan akan ditutup dengan misa dan adorasi kesembuhan pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 8 sampai 14.30 di Aula Sekolah Santo Lukas Penginjil, Jalan Ancol Selatan 11 nomor 1 Sunter, Jakarta Utara. Semuanya ini akan dibawakan oleh Romo Felix Supranto SSCC. Baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus segera mengakhiri sesi yang kedua ini. Sebelum itu marilah kita berdoa dan mohon berkat melalui Romo Felix. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang indah, bahwa kita jangan takut kekurangan, karena Engkau senantiasa memelihara kami. Semoga kami selalu mengimani Engkau sebagai Allah yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepentingan kerap membuat orang menghalalkan segala cara. Yesus pun tidak patah semangat menghadapi orang yang banyak lebih memikirkan perut daripada percaya kepadanya. Fitnahan dan hujatan bisa melanda kita. Lebih baik kita sabar dan tahan uji serta mengupayakan keselamatan jiwa daripada sibuk mencari nafkah jasmania semata. Demikianlah para gembala baik dan murah hati, permenungan untuk hari ini 1 Mei 2017. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Felix dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, saya Felicia Lili Teja dan bersama Romo Felix Supranto SSCC. mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini dan marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin adil dan makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.